Halo Biro, kabar, ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah komparasi tentang dua gerinda cordless dengan range harga yang berbeda, tapi juga dengan ukuran yang berbeda. Nah, untuk yang pertama kita punya gerinda cordless. Ini cukup lama udah saya punya ya. Ini gerinda dari Total Tools, ukurannya 4 inci. Dia beroperasi di 20 volt, baterai 20 volt. Dari Total dalam ekosistem Max Plus P20S ya. Nah, sementara yang satunya ada gerinda cordless dari Makita di 18 volt, yaitu Makita DGA 519. Nah, di sini perbedaannya cukup mencolok karena dari secara harga pun kalau misalnya kita pakai bare tool ya, bare tool berarti toolsnya aja, antara Total sama Makita ini, untuk Total sendiri secara harga dia itu sekitar 1 juta kurang ya sebenarnya ya, kalau bare tool ya, tanpa baterai. Sementara kalau Makita ini sekitar 4 juta, jadi hampir 4 kali lipat kalau secara harga. Tapi kalau untuk spesialnya seperti apa nanti kita bahas. Nah, kan kalau misalnya masalah harga itu kan agak sensitif ya, karena ini nanti menyangkut tiap orang tuh pengennya kayak apa, penggunaannya, modelnya kayak apa, nanti dia akan ngitung-ngitung harusnya dengan efisiensi kerja dan juga harga. Nanti faktor harga itu harusnya dimasukin di paling belakang setelah ditimbang-timbang dengan berbagai macam faktor, misalnya soal penggunaan, mungkin daya tahan, after sales, dan juga bisa juga misalnya feature dan safety. Dan kalau misalnya kita perbandingkan yang dua ini, satu hal yang cukup gampang terlihat, karena ini juga jadi andalannya Makita DGA 519 ini adalah misalnya dia punya ekosistem untuk gerinda itu X-lock. Jadi buat pasang dan lepas gampang banget kan, misalnya kita pakai yang ini, kita mesti pakai spindle lock dulu, baru kita buka kuncinya, baru lepas blade-nya. Sementara kalau ini memang andalannya kita yang X-lock ini adalah dia pakai ini. Jadi switch-nya, tuasnya cuman gampang aja buat lepasin. Jadi misalnya kayak gini, cuman ditarik aja, terus dia udah lepas gitu. Begitu juga masangnya. Dan itu juga berlaku misalnya untuk misalnya ini apa, blade covernya. Jadi blade covernya juga nggak pakai key, gampang dia cuma tekan bagian sini aja, terus udah, ini bisa diputar gitu, langsung di snap aja gitu. Nah, ini juga pada waktu make ininya apa, blade-nya, grinding wheel-nya, pemasangannya juga cuma ditekan satu kali gitu. Terus pada saat udah dipasang pun ini masih bisa dipindah-pindah. Jadi secara safety penggunaan juga lebih enak gitu. Terus hal lain misalnya untuk switchnya ini dia pakai switch model yang di atas, jadi pakai jempol. Jadi secara safety juga udah lumayan, karena misalnya dia didorong baru nyala, kalau mau lepasin tinggal ditekan aja ke bawah, dia langsung turun sendiri, jadi lebih cepat gitu. Jadi nggak beda jauh secara safety, tapi lumayan karena lawannya yang 4 juta ini pakai modelnya kayak gini. Jadi apa namanya, deadman switch yang ada safety switchnya di sini, baru bisa dipencet untuk meningkatkan safety. Cuman problemnya dari ini, kalau misalnya pakai ini bisa ditaruh gitu, taruh gini aja, dinyalain terus ditaruh gitu, dia nyala, bisa jalan terus kalau karena di lock. Tapi kalau ini nggak bisa, kita nggak bisa nyalain ditaruh gini, harus dipencet baru di switch gitu. Dan misalnya yang berikutnya, hal lain yang jadi
pembeda itu secara ergonomik ya. Secara ergonomik karena di sini pakai brush secara motornya, jadi relatively dia lebih besar di body. Jadi megangnya agak lebih bulk, jadi kita nggak bisa pakai kekuatan. Sementara untuk oponennya bagian belakang ini lebih kecil, karena tapi dia naruh ini kan, cuma dia lebih kecil, dipegang lebih nyaman gitu, untuk dipegang lebih nyaman. Terus part karetnya di sini lebih banyak dibanding ini gitu. Jadi kalau misalnya kita perbandingkan secara ergonomik, kekuatannya tuh akan lebih nyaman pakai ini dengan titik berat yang berbeda ya. Jadi misalnya kita pakai ini, nanti kita pasang baterai 18 volt, begitu dipasang, titik ini kan kalau nggak pakai baterai titik beratnya ada di depan, tapi kalau udah dipakai baterai ya relatively seimbang gitu untuk grip yang ada di sini. Berikutnya yaitu kita dapat perbedaan lagi untuk ukuran blade. Nah, ukuran blade yang di total ini dia pakai ukuran 4 inci gitu. Sementara yang dari Makita dia pakai 5 inci. Jadi dia lebih besar gitu. Next soal baterai. Jadi soal baterai itu kalau khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia dari total itu punya ekosistem baterai P20S itu juga yang bisa interchangeable sama brand Inco. Jadi sama-sama bisa dipakai bareng, tuker-tukerin bisa. Namanya itu plus share gini. Jadi dia bisa tuker-tukeran. Jadi kalau teman-teman punya power tools merek Total dan power tools merek Inco, cukup bisa menghemat kalau soal baterai gitu ya. Nah, tapi kalau untuk Makita, dia mesti pakai baterai Makita. Nah, walaupun di luar sana banyak yang pakai baterai untuk ekosistem Makita. Tapi ya sebaiknya kalau toolsnya Makita, ya sebaiknya pakai yang original aja lah. Karena secara brand positioning itu orang yang beli tools Makita ya biasanya itu harusnya udah nggak bermasalah lagi dengan membeli baterai ya, urusan baterai. Meskipun secara harga baterai ini lumayan jauh. Kalau misalnya tools ini perbedaannya hampir 4 kali lipat, mungkin kalau harga baterainya untuk 18 volt sama-sama ya 18-20 volt, ini mungkin bisa hampir 10 kali lipat bedanya kalau untuk baterai. Bisa dari 6 sampai 10 kali lipat. Nanti juga itu tergantung dengan misalnya ampere hour-nya mau berapa gitu. Nah, faktor pembeda lain yang ada di sini adalah soal gerinda dari Makita ini dia ngasih variable speed. Jadi dia ada 5 kecepatan. Sementara yang dari Total Tools ini nggak ada variable speed. Jadi dia static aja. Kita coba aja untuk teman-teman lihat kompilasi video penggunaannya untuk kedua tools ini seperti apa. Ada fitur penting, ini misalnya kondisi off kan. Kondisi off, kalau kita on, kalau kita langsung pasangin baterai, apakah dia langsung nyala atau enggak? Tapi kayaknya kalau ini enggak, dia nggak langsung nyala. Kita matiin dulu baru bisa dinyalain. Ini fitur safety yang lumayan ya. Ini hasilnya kalau kita menggunakan flat disk. Kita coba dengan grinding wheel.
Kelihatan kecil banget kan. Ini dia. Kita coba dulu di speed 1. Pindah ke speed 2. Safety, trigger. Terus kita coba ke speed 3. Safety, trigger. Dia ada brake, soft start. Kita cek untuk yang 5. Jadi nggak mengintimidasi. Nah, setelah teman-teman lihat perbedaannya keduanya pada saat penggunaan, jadi yang bisa kita lihat itu misalnya yang tools dari Makita ini dia starting dengan soft start, terus ada auto brake-nya. Jadi begitu dia dilepas dari trigger, dia langsung ngerem gitu. Sementara yang ini belum ada ya. Jadi terus secara kekuatan juga kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi itu sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Ini misalnya dia hingga 8.500 RPM. Terus yang ini juga hingga 8.000 RPM. Dari keduanya sih harusnya nggak terlalu banyak perbedaan. Cuman ya gitu, ini berasa karena dia punya variable speed, jadi bisa beda-beda kecepatan yang dipakai. Terus dari efektivitas kerja, penggunaan, ya kita akan berasa banget perbedaan harga yang 3 kali lipat itu, 3 atau 4 kali lipat antara keduanya. Ya cukup signifikan. Nah makanya nanti teman-teman kalau misalnya mempertimbangkan untuk pembelian kedua ini, ya mungkin harus nambah mikirin soal ekosistem baterai yang ada di rumah, terus bagaimana teman-teman bekerja. Misalnya kalau kayak saya, mungkin saya pakai toolsnya saya pakai sendiri, tapi untuk yang teman-teman yang berbisnis mungkin bisa dipertimbangkan kalau toolsnya dipakai oleh karyawannya misalnya yang tidak begitu aware soal ngurusin power tools gitu. Dan kalau secara daya tahan sih saya nggak punya masalah dengan kedua-duanya, meskipun kalau after sales-nya mungkin saya akan ngerasa Makita lebih mudah dijangkau, misalnya soal authorized service center-nya, dia mungkin lebih saya lebih tahu yang paling dekat, saya tahu kemana misalnya kalau di Jogja gitu. Sementara kalau dari Total sendiri untuk akses ke service center-nya saya masih ragu-ragu gitu. Meskipun ini sebenarnya udah saya siksa, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Dia ini udah pernah kerja buat kayu, buat besi, sampai buat bata, buat motong lantai udah pernah dia. Ini udah cukup tersiksa, tapi maksudnya dia masih baik-baik aja. Begitu juga ini relatively masih baru dengan kondisi yang masih fresh gitu ya. Cuman saya rasa pertimbangannya gitu aja. Jadi nanti kalau kita merencanakan soal siapa yang make, ini juga harus dipertimbangkan. Karena harganya kalau misalnya kalau ini mungkin kita masih bisa, ya meskipun relatif ya, masing-masing orang buying power-nya beda-beda. Cuman rasanya kalau untuk diserahin ke karyawan atau orang-orang lain, kita mesti nimbang-nimbang agak lebih thoughtful lah. Dan kira-kira untuk video ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu di video yang lain dan jangan pernah takut untuk mencoba. Coba-coba sampai bisa.